Ya Bunda ya. Alhamdulillah barakallah yang sudah share. Terima kasih Bunda yang sudah share, Ayah, Abang Kakak semuanya. Insya Allah sesaat lagi kita akan sama-sama belajar bersama Ustadz Zainal Mutakin. Beliau adalah trainer PP Institute dan juga Ketua Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional. Nah, bagi Ayah Bunda, Abang Kakak yang punya ataupun yang ada ponakan yang sudah umurnya 17 sampai 25 tahun, bisa didaftarkan pesantren beasiswa full, Masya Allah, 2 tahun nih, menghafal Quran beserta belajar ilmu-ilmu agama yang lainnya. Nah, beliau adalah ketua yayasannya. Insya Allah sesaat lagi beliau akan membersamai kita, namun silahkan Ayah Bunda share-share terlebih dahulu supaya lebih berkah, lebih bermanfaat tentunya. Dengan tema perjalanan menemukan ikhlas, kita sama-sama mengawali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang luas dan barokah. Terimalah, ya Allah, amal ibadah kami. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama buka, ayah bunda, abang kakak, dengan lafaz atau dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah kita coba sapa terlebih dahulu gurunda kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zainal. Baik, Bunda yang bertanya, usianya berapa tahun? Nah, 17 sampai 25 Bun. Nah, pesantrennya namanya Pesantren Karakter Quran One Quran Institute. Baik, sambil kita menunggu, barangkali Bunda ingin bertanya silahkan ya. Karena pesantren Tahfiz One Quran Institute itu adalah pesantren IRGI juga. Ya, IRGI angkatan ketiga, Bun. Jadi alumni di sana juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sama-sama satu apa ya? Ibaratnya tuh saudaraan, saudaraan dengan The Yatim Village ya di Bogor. Jadi kita sama-sama. Nah, Masya Allah, nanti di-share di grup Kalam Info Pesantren Oki oleh admin. Barakallah Bunda. Insya Allah ya, jadi stay sampai akhir nih, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Karena nanti insya Allah ayah bunda atau abang kakak ingin bertanya silahkan kepada Gurunda dan juga ada informasi yang bermanfaat tentunya. Alhamdulillah, guru kita sudah di tengah-tengah kita. Kita coba sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Irgi, Masya sehat? Allah. Kabarnya gimana? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Masya Allah. Dari Malang ya? Di Iya, dari Malang. Malang, Ustaz. Insya Allah nanti hari Kamis ke Bandung, Ustaz. Oh iya, kemarin juga ketemu sama Ustadz Yosi. Katanya apa kalau ke Malang tuh suka ketemu sama Ustadz Irgi katanya. Masya Allah. Karena di Malang nggak terlalu jauh, Ustaz. Mau kemana-mana. Deket. Di Malang tuh enak kemana-mana, deket kemana-mana, dan enak nyari makanan ya, banyak makanan di Malang. Insya Allah. Makanya kalau saja ke sini nih, ayah bunda, insya Allah dijamu sama Irgi. Masya Oh, Allah. siap. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ke Malang nih, insya Allah. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat ya, Ustaz ya? Siap. Alhamdulillah. Sehat. Bil khair. Sehat, insya Allah, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Ustaz, sekarang di mana? Apakah di Masih Padang? di rumah, masih Oh, di masya Bukit Allah. Tinggi. Tadinya, tadinya kemarin ya. Sekarang hari apa sih? Hari Senin ya. Harusnya hari Sabtu saya tuh ke Bengkulu ya. Karena Hmm, ada kelas di Bengkulu, tapi qadarullah kelasnya diundurkan di waktu lain. Akhirnya kemudian ya tidak berangkat, tidak jadi ke Bengkulu. Paling nanti ada rencana hari Kamis insya Allah atau hari Jumat ke Palu, karena hari Sabtu dan Ahad ngisi di Palu. Baru dari Palu langsung ke Bandung, Sadergi.
Oh, Insya tanggal berapa Ustaz kalau boleh tahu? 20 berapa ya? 24 ya kalau nggak salah. 20 sekarang tuh tanggal berapa ya? Saya lupa. Sekarang tanggal 20. Iya, ya sekitar tanggal 20 sebentar saya cek dulu ya. Ehm, ya 24 pokoknya hari Kamis lah saya, hari Kamis atau Jumat saya ke Palu itu. Intinya Oh, Masya Allah. Hari Senin insya Allah sudah ada di Bandung insya Oh, Allah. berarti tanggal 26 ya Ustaz. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Saat ini mau Idul Adha di mana ini? Di Malang Ustaz, karena kesempatan perdana nyembeli sapi sekarang. Oh, Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah ini eh, apa cerita sedikit nih Bunda. Kemarin kan Ustaz Jainal mengisi di Inspirasi Subuh, dan ya memiliki konsep yang berbeda atau pandangan berbeda tentang kurban. Nah, salah Mhm. satunya Bunda Lulu dari Malang ini apa tadinya kan mau kurban murah. Ternyata Masya Allah setelah mendengar ceramah ataupun tausiah dari Ustaz Jainal di Insu, beliau memberikan yang terbaik Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Iya, karena memang Ustaz Irgi, hmm, kita itu ya namanya juga kurban ya. Kalau kita lihat Qabil, kan sejarah kurban itu dari anak-anaknya Nabi Adam ya. Waktu itu ada syariat Qabil dan Habil memberikan kurban. Tapi perlu kita lihat di sana bahwa kurbannya Qabil itu tidak diterima sama Allah. Karena apa? Bukan berarti dia tidak mengorbankan, dia mengorbankan juga. Cuman yang dia kurbankan itu ya yang sisa, yang biasa gitu kan ya. Sementara sementara eh, yang Habil di dalam riwayat-riwayat banyak di dalam tafsir itu dibahas bahwa Habil itu mengkurbankan gibas. Gibas itu kan kambing yang jantan, yang besar, yang bagus. Kan gibas itu seperti itu. Lalu kemudian ternyata di beberapa para ahli tafsir mengatakan bahwa ini gibas, ini kambing jantan ini adalah kambing kesayangan dan yang paling disayang di antara kambing-kambing lain. Jadi di antara kambing-kambing lain ada juga kambing lain. Tapi Habil dia mengorbankan yang paling dia sayang. Bahkan ada dalam tafsir lain itu dikatakan ini kambing maksudnya sering tidur bareng dengan Habil. Maksudnya kalau lagi digembala tidur bareng gitu. Saking dekatnya ini. Kebayang nggak mengorbankan sesuatu yang sangat kita cintai dan sangat kita dekat sama kita, lalu kemudian kita korbankan karena Allah. Wah, itu tuh luar biasa banget itu kita seperti itu. Makanya ya kita kembali lagi kepada kurban yang kita lakukan hari ini. Kalau hanya sekedar mengorbankan sesuatu yang kita biasa-biasa aja gitu kan ya, karena yang paling murah begitu kan ya. Menurut secara fikih bisa jadi sah gitu kan. Cuma ini masalah value, ini masalah nilai gitu kan ya. Ketika kita mengorbankan sesuatu yang buat getar hati kita. Kebayang ya, Habil ketika itu mungkin nangis kali ya, mengorbankan binatang, hewan, ternak yang paling dia cintai dan dia sayangi. Nah, pertanyaannya, kurban kita hari ini gimana? Nah, itulah kenapa Ustadz Irgi hari ini saya tuh sengaja ya ngambil ngambil tema perjalanan menemukan ikhlas. Karena gini, jangan-jangan atau bisa jadi kurban-kurban kita yang lalu, kurban-kurban kita di tahun lalu tuh masih ada kata-kata dalam hati tuh, ini kurban saya, orang tahu, orang ini dan itu begitu kan. Tapi itu perjalanan, it's okay, gak ada masalah. Karena itu perjalanan, namanya juga perjalanan. Ya kalau yang dulu seperti itu, maka yuk kita berjalan menuju kepada ikhlas kita. Yang dulu-dulu mungkin seperti itu, ya mudah-mudahan dengan sekarang kita jauh lebih baik lagi dengan melakukan perjalanan ikhlas ini. Dan nanti di dalam materi ini, izin langsung ini aja, di dalam materi nanti kita akan bahas cinta. Begitu kan ya, karena untuk menemukan ikhlas itu nggak mungkin kalau nggak ada cinta. Justru cinta lah yang menjadi landasan utama daripada keikhlasan. Keikhlasan seorang ibu mendidik anaknya itu karena ada cinta yang besar dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Dan insya Allah hari ini kita akan diskusi bareng-bareng terkait ini, Sadirki. Itu dia, San. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ini sangat cocok Bunda. Alhamdulillah, dan Irgi mengajak kembali.
Boleh Bunda minimal ajak satu orang ya, baik itu keluarga, saudara ataupun sahabatnya, teman-teman kantornya boleh diajak. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Gurunda Ustaz Zainal Mutakin kami silakan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, innal hamdalillah, innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufik rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Tadi saya memulakan dengan muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul, yang sangat dikenal sama kita karena memang khutbah ini khutbatul hajat namanya. Itu selalu dan biasa dibacakan oleh Nabi. Dan kalimat yang paling pertama di dalam khutbatul hajat tadi adalah innal hamda lillah. Sesungguhnya segala puji-puji itu adalah dari Allah dan untuk Allah. Karena biasanya tidak sedikit di antara kita yang masih terlalu pusing dengan tanggapan dan pujian-pujian orang. Itulah kenapa di dalam syariat agama kita ada yang namanya ikhlas. Karena memang Bapak Ibu, yang jadi salah satu permasalahan dan sumber penderitaan dalam kehidupan kita hari ini adalah karena ingin dipandang oleh orang. Ya, ingin dilihat oleh orang. Ingin dipuji oleh orang. Ingin disanjung oleh orang. Ya. Jadi ada satu buku, ini judulnya The Top 5 Regret in the Dying. Ada 5 urutan teratas orang-orang menyesal sebelum matinya. Jadi penyesalan-penyesalan orang-orang yang mau meninggal dunia itu ada 5 gitu ya. Ini kok bisa begitu, ini penulisnya gimana gitu. Jadi penulisnya namanya Bronnie Ware. Ibu bapak sahabat-sahabat kalam nih. Jadi Bronnie Ware ini adalah seorang perawat yang memang beliau khusus merawat orang-orang yang punya penyakit paliatif. Jadi penyakit paliatif itu penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin untuk disembuhkan lagi. Intinya begitu. Berarti kan Bronnie Ware ini ngurusin orang-orang yang nungguin mati itu. Ya sebenarnya kita juga nungguin mati gitu ya. Cuman ini mah lebih jelas gitu kan ya. Sebabnya karena memang secara sakit gitu ya. Udah gak bisa disembuhkan lagi secara medis. Nah, ada ratusan pasien yang beliau wawancarai. Dan di dalam wawancaranya itu
ada pertanyaannya sama gitu ya. Pertanyaannya itu sederhana. Ibu bapak, kalau ibu bapak diberi kesempatan untuk sehat lagi, ya untuk sehat lagi, kira-kira apa yang paling bapak ibu sesali ketika dulu ibu bapak tuh sehat? Supaya ibu bapak nggak dapat yang gini lagi gitu. Ya, semua menjelaskan dengan versi masing-masing. Sampai kemudian direkam, ditulis, dan kemudian diurutkan. Dan ternyata urutannya itu ada 5 urutan teratas yang hampir mirip jawabannya antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, kira-kira menurut Bapak Ibu, urutan pertama apa yang paling disesali sama orang-orang yang mungkin secara sakit mereka sudah tidak punya kemungkinan lagi secara medis untuk disembuhkan? Ayo, silakan nih di komen dibuat di kolom chat nih, saya izin bacakan. Menurut Bapak Ibu kira-kira apa yang paling disesali oleh mereka? Ya, yang benar jawabannya boleh pulang duluan gitu ya. Boleh. Kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Belum berbuat baik, belum berbuat amal. Oke. Waktu luang. Ya, Ibu Lulu tuh. Ibu Ita Hasan karena kurang memanfaatkan ataupun kurang mengisi waktu luang dengan baik, maksudnya begitu ya. Ada Bu Nabila tidak menjaga kesehatan. Ayo, apalagi? Kurang jaga ibadah, Bu Mutiarani. Bu Fitri belum berbuat baik. Ibu Mala belum beramal. Lebih banyak lebih banyak beribadah, Pak Aceng. Oke, apalagi silakan, silakan. Kurang memanfaatkan waktu sehat, belum melakukan banyak kebaikan, kurang bersyukur, belum jaga kesehatan rohani jasmani, belum ikhlas jika bersedekah. Oke, oke, oke. Oke, cukup? Oke, siap. Izin saya jawab ya. Dalam buku itu, ternyata penyesalan pertama dari para pasien-pasien yang paliatif itu, kan bukunya pakai bahasa Inggris ya. Izin saya kutip dengan bahasa Inggrisnya begini. Jadi yang paling disesali itu adalah caring too much about what other people think. Iya, caring too much about what other people think. Jadi ternyata yang paling mereka sesali nomor satu yang membuat mereka menderita itu adalah karena mereka menjalani hidup ketika sehat dulu tuh. Itu hidupnya tuh terlalu pusing dengan memikirkan apa kata orang terhadap mereka. Sehingga mereka selalu meletakkan kebahagiaannya itu di mulut orang lain. Ya, itu maksudnya Bu Mutia. Kenapa saya tuh terlalu pusing banget, terlalu peduli banget dengan apa kata orang. Sehingga kemudian hidupnya habis hanya sekedar untuk memenuhi ekspektasi orang, memenuhi pandangan wah dari orang. Lah, bukankah hari ini orang-orang mati-matian dan banyak sekali mengorbankan apapun yang ada di dalam dirinya demi untuk memuaskan pandangan orang kepada dirinya. Sehingga ketika dipuji itu wow, ngembangnya luar biasa gitu. Ketika diakui, ketika diposisikan dan rela orang-orang melakukan apapun demi untuk mendapatkan itu semua. Hari ini salah satu negara yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya adalah Korea. Hari ini. Ya. Termasuk juga Jepang. Ya walaupun kita tahu bahwa mereka negara-negara yang sangat maju. Tapi kenapa tingkat bunuh dirinya sangat tinggi? Ya, kita ambil saja di Korea. Karena di Korea itu yang menjadi ukuran seseorang mendapatkan pandangan manusia itu adalah cantiknya, gantengnya. Sehingga ya bagi mereka untuk merombak muka itu ya biasa-biasa aja. Mungkin kurang tirus, kurang mancung, kurang putih atau apapun itu. Semua mau dilakukan. Demi apa? Demi dipandang wah, dibilang cantik, dibilang ganteng oleh orang lain.
Tapi sayangnya itu semua ternyata tidak memuaskan. Ketika itu mungkin ketika di awal dipuji ya dia puas. Sampai beberapa waktu ada lagi ketidakpuasan. Ah, pengen lagi diginiin, pengen lagi digituin. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dia tidak menemukan ketenangan hidup. Ibu bapak, saya mau tanya lagi sekarang. Setuju tidak bahwa hari ini banyak banget orang-orang yang berhutang itu bukan gara-gara dia nggak bisa makan. Setuju nggak dengan pernyataan saya? Hari ini banyak orang-orang yang berhutang. Ini bukan karena dia tidak bisa makan. Tuh kata Uda Fajri setuju tuh. Bu Santi setuju. Setuju. Iya, betul dah. Ya, baik. Setuju ya? Menurut Bapak Ibu, kenapa orang-orang hari ini banyak berhutang? Coba, kalau memang bukan karena nggak bisa makan. Tuh, kata Oma Devti. Hanya banyak ngikutin gaya-gaya. Karena gaya hidup. Ingin kelihatan gaya. Ya, ada juga karena judol. Betul tuh, Sadirji. Cocok begitu kan. Karena ingin kelihatan. Ya, lalu kemudian konsumtif. Ya, gaya hidup. Ya, ya betul. Betul sekali. Ya. Nah, sementara gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Ya. Gaya itu kan berbanding lurus dengan tekanan. Makanya orang-orang yang banyak gaya, ya, hidupnya tidak sesuai dengan kemampuannya, akhirnya akan banyak tekanannya. Dengan tekanan-tekanan itu, korbanlah antara rumah tangganya. Mulailah pinjam sana, pinjam sini, nipu sana, nipu sini. Ya. Iya, itu Bu Zuhra tuh. Saya berhutang buka usaha. Ya, itulah kenapa Bu Zuhra, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, kalau ia mau usaha, maka mulailah dari semampu kita dulu. Mulai dari hal yang kita mampu dulu. Ya, karena begini, logikanya tuh nggak masuk, Bun. Kita membayar hutang. Bayar hutang itu kan niscayaan, kepastian. Sementara kita membayar dengan sesuatu yang tidak pasti. Maksudnya apa ini? Ya kita bisnis, yang namanya bisnis kan tidak mungkin untung terus. Ya, yang namanya bisnis kan tidak mesti maksudnya untung terus beruntung. Ya enggak kan? Pasti ada turunnya, ada naiknya, bahkan bisa jadi banyak 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 turunnya. Yang pertama adalah coba cek, coba evaluasi. Begitu kan ya. Karena ini hutang sudah mesti pas dibayar tiap bulan. Itu pertama, ya. Yang keduanya sementara putaran bisnis kita tidak seindah yang kita pikirkan dari sejak awal. Ya makanya nggak masuk tuh ketika kita harus menyelesaikan hutang dengan sesuatu yang tidak pasti. Itu yang paling pertama yang harus Bu Zuhra juga evaluasi. Yang kedua, berhutangnya dengan akad apa? Hati-hati Bun, kalau kita sudah berhutang dengan akad riba, maka siap-siap saja akan disiksa sama Allah. Nggak hanya di akhirat, di dunia pun dibuat lilitan-lilitan hutang itu luar biasa. Ya, lalu kemudian yang perlu dievaluasi adalah terkait ilmunya. Karena bisnis itu ada 3 tahapannya. 1 adalah produknya, 2 adalah marketingnya, yang ketiga adalah finance-nya, keuangannya. Ya, oke lah produknya oke nih, ditata. Karena memang untuk produk juga butuh ada manajemen produk. Ya, penataannya, bisa mungkin kalau produksi ya produksinya dan segala sesuatunya. Lalu kemudian sudah mengerti terkait marketing kah? Apa saja marketing yang harus kita lakukan dan maksimalkan? Lalu kemudian yang ketiga finansialnya. Karena banyak sekali dia produknya bagus, penataannya bagus, tetapi yang kedua, lalu kemudian marketingnya juga bagus, tapi sayang, keuangannya disatukan. Disatukan dengan keuangan keluarga, disatukan dengan keuangan yang memang tidak ada hubungannya dengan bisnis, tidak ada pencatatan yang rapi, tidak punya manajemen resiko.
ya tidak ada cash flow, ya akhirnya wajar, nggak ketemu tuh, begitu kan ya, nggak ketemu. Ya, nah ini juga harus diperhatikan. Ya, mudah-mudahan menambah khazanah buat kita semuanya. Jadi sekali lagi, manajemen produknya harus bagus, marketingnya juga harus baik, ya. Lalu kemudian ini nih, biasanya yang di ujung nih, keuangan, hati-hati. Ya, izin masuk lagi, ya. Bu, Bapak, sahabat-sahabat semuanya. Lalu apa sebenarnya? Ya, kenapa orang hari ini kok banyak sekali yang punya fokus pengen terlihat oleh orang lain, terlihat lebih mampu dibandingkan kemampuan yang sebenarnya. Ya, padahal sebenarnya ya dianya masih biasa-biasa saja, tapi kan pengen kelihatan wah. Inilah salah satu penyakit hari ini. Penyakit di mana kita ini menginginkan dan meletakkan kebahagiaan kita itu pada tanggapan orang lain. Ya, akhirnya ternyata ini jadi top one, top pertama yang banyak nyiksa orang dalam hidup. Karena apa? Karena terlalu fokus mikirin orang, pandangan orang kepada diri kita. Ya, akhirnya ya rela melakukan apapun demi untuk memenuhkan pandangan. Nah, sementara tadi ketika kita membacakan khutbatul hajat tadi, kalimat pertamanya adalah innal hamda lillah, bahwa sesungguhnya segala puji-pujian, segala sanjungan, segala penghormatan lillah itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Ya. Hanya untuk Allah saja, enggak untuk yang lain-lain, enggak untuk siapapun. Nah, hari ini bismillah Bapak Ibu. Ya, kita akan coba melakukan perjalanan bersama-sama. Ya, menuju apa? Menuju kepada ikhlas kita. Mudah-mudahan tadi ya beberapa kendala-kendala yang sudah mulai kelihatan nih gitu ya. Karena kita ini tidak sedikit di antara kita yang ya itu tadi gitu, punya masalah tadi hutang piutang, masalah kurang nyaman dengan ini dan itu, masalah sering kecewa gitu dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan jawaban ya dalam materi kali ini. Ya, insya Allah kita akan melakukan dan sama-sama menyimak terkait perjalanan menemukan ikhlas ini. Ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, izin ini dulu yang paling pertama. Kenapa kita harus segera menemukan ikhlas kita? Ya, Bu, Bapak, sahabat-sahabat kalam rahimani wa rahimakumullah. Salah satu yang sangat penting, ya, salah satu yang sangat penting dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, selain ibadah-ibadah fisik yang kelihatan, yang salah satu yang sangat pentingnya juga adalah ibadah hati. Ibadah hati. Bu, Pak, sahabat-sahabat semuanya. Kita menjalankan sholat. Secara fikih itu adalah secara fisik. Ya, angkat tangannya, takbiratul ikhramnya, rukuknya, sujudnya, dan segala sesuatunya. Ya, secara fikih itu adalah ibadah-ibadah fisik. Tapi yang harus kita perhatikan juga, untuk supaya semua ibadah-ibadah kita ini dinilai oleh Allah dan mendapatkan nilai terbaik dari Allah, maka bukan hanya sekedar ibadah fisik yang harus kita perhatikan, tetapi juga ibadah hati. Nah, pertanyaannya, ibadah hati apa? Ibadah hati ini yang dimaksud adalah ikhlas. Sekali lagi, selain kita memperbaiki kualitas, kontinuitas daripada ibadah fisik, yang penting untuk kita perbaiki juga adalah ibadah hati yang namanya adalah ikhlas. Bu, Pak, sahabat-sahabat,
Emang apa pentingnya ibadah ikhlas atau ibadah hati ini dalam setiap ibadah-ibadah atau amal soleh yang kita lakukan? Ini terkait rasa. Tidak sedikit hari ini di antara kita yang sudah mulai kehilangan rasa ketika kita melakukan amal-amal soleh ataupun ibadah. Sholat sekedar sholat, zikir sekedar zikir, doa ya sekedar doa. Ya, ya dilakukan sih, dilaksanakan, alhamdulillah. Tetapi semakin hari semakin hilang rasanya. Nah, salah satunya yang mesti kita evaluasi terkait ibadah hati ikhlas ini. Karena rasa sangat terkait dengan keikhlasan. Lalu kemudian, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu nih, silakan komen lagi di kolom chat. Bapak Ibu sahabat-sahabat, ya di sini, siapakah menurut Bapak Ibu orang yang paling pertama akan masuk ke dalam neraka? Coba saya tanya nih, ya sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, yang pertama kali, orang yang pertama kali masuk neraka kira-kira siapa? Oke, belum? Oke, ini maaf ini Ibu Zuhra jadinya coret-coret. Izin. Oke, mohon dihapus saja lagi. Oke, siap. Terima kasih izin saya bacakan komentarnya. Dari awal Ibu Satria ya, menurut Ibu adalah orang munafik. Ibu Lulu orang durhaka pada orang tua, orang kafir, orang kafir. Ya, ya, orang yang tidak ingat Allah di setiap ibadah. Orang berilmu, orang yang lalai dalam sholat, orang yang tidak bersyukur, orang munafik. Oke, siap. Baik, siap. Bu, Bapak, sahabat-sahabat, saya dulu berpikir sebelum mendapatkan hadis qudsi ini bahwa orang yang pertama kali akan masuk neraka itu si Korun. Ya, Korun, Fir'aun. Lalu kemudian tadi tuh ibu-ibu bapak menuliskan ada apa? Ada apa, orang kafir gitu kan ya dan yang lain-lain gitu. Sampai kemudian menemukan hadis ini. Ternyata di dalam hadis ini diterangkan ada 3 golongan manusia yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka Allah. Tadi tuh udah ada tulisannya di atas. Yang pertama siapa? Yang paling pertama itu adalah orang yang Allah amanahkan ilmu. Lalu kemudian dia menyebarkan ilmunya. Tetapi dia memiliki niat bukan karena Allah. Sampai kemudian nanti di akhirat, Allah bertanya kepada orang ini. Hei Anda orang yang berilmu. Ketika hidupmu di dunia engkau tebarkan ilmu, niatmu apa? Orang ini menjawab, supaya orang banyak mendapatkan inspirasi, mendapatkan kebaikan, dia berubah jadi baik, dia orang-orang itu dekat kepadamu. Ketika menjawab jawaban itu, Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan kadzabta, engkau bohong. Bohong kau. Ya. Karena Allah Maha tahu, Allah sangat tahu catatan dan detikan-detikan hati kita. Engkau menebarkan ilmu, engkau memiliki ilmu dan menebarkan ilmu karena pengen dipandang. Dipandang alim, dipandang hebat, dipandang jauh bisa lebih tahu dan segala sesuatunya. Kadzabta kata. Itu orang pertama. Orang yang kedua adalah orang-orang yang ditakdirkan Allah punya banyak harta di atas muka bumi ini, lalu kemudian dia banyak berbagi kepada orang lain. Tapi memiliki niat bukan ingin mendapatkan pandangan Allah. Semata-mata niatnya pengen dipandang dan dibilang dermawan.
Ketika di akhirat ditanya oleh Allah, apakah engkau melakukan itu karena aku? Gitu kan ya. Dia jawab iya, tapi kata Allah kadzabta. Engkau bohong. Ya, ternyata melakukannya bukan karena Allah. Dan yang ketiga, ini Ibu Santi sudah tuliskan, yang berjihad tapi bukan di jalan Allah. Sepertinya sih dia mujahid, mujahidah. Sepertinya dia eh, pahlawan gitu. Tapi kemudian Allah malah jerumuskan dia menjadi golongan manusia yang pertama masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena niat hatinya. Kadzab tak engkau bohong. Ya. Wah, ini Ibu Satria langsung membuat notis nih. Karena memang ikhlas itu adalah gambaran daripada implementasi sholat. Betul sekali. Nanti kita akan masuk di situ. Persis banget. Yang akan kita sampaikan juga itu. Ya. Nah, Ibu Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lihat betapa pentingnya ibadah hati. Ya, bukan berarti kita tidak memikirkan ibadah-ibadah fisik. Ibadah fisik ya berbentuk apapun itu yang berbentuk fisik ya. Ada umroh, ada haji, ada puasa, ada sholat, ada zikir, berbagai macam begitu. Atau mungkin beramal soleh, membantu orang dan segala sesuatu ibadah-ibadah fisik. Di balik itu ada ibadah hati yang jangan sampai kita tinggalkan dan jangan sampai kita lalaikan. Karena ternyata tiga golongan manusia tadi sepertinya mereka banyak melakukan ibadah-ibadah fisik, tetapi mereka tidak mempedulikan ibadah hati. Itulah kenapa Bapak Ibu hadirin sahabat-sahabat semuanya. Yang penting kita pikirkan juga, yang penting kita lakukan perjalanan juga seumur hidup kita ya adalah terkait menemukan ikhlas ini. Dan itu perintah Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan hamba-hambaku itu untuk melakukan kebaikan yang dalam keadaan murni, ikhlas melakukan kebaikannya. Ya. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu sahabat-sahabat penting banget ini kita sampai akhir hayat kita ini menempuh perjalanan untuk kemudian menemukan ikhlas kita. Nah, pertanyaannya, kita sudah tahu nih sekarang nih pentingnya daripada ikhlas. Memang ikhlas itu apa sebenarnya? Bu, Bapak, sahabat-sahabat semuanya. Ikhlas kalau kita lihat di dalam Al-Quran, salah satunya digambarkan di ayat ini. Firman Allah Al-Quran surah An-Nahl, surah ke-16, ayat ke-66. Coba perhatikan firman Allah Al-Quran surah An-Nahl ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sungguh kata Allah, di dalam atau pada hewan ternak itu ada ibroh, ada pelajaran. Hewan ternak, Bu. Ya, hewan ternak kira-kira apa aja nih? Hewan ternak nih. Mumpung mau kurban ini. Ya, ada sapi, ada kambing, kerbau, ya, ya betul, ya. Kita ambil sapi lah, contohnya ya. Kita ambil sapi. Salah satu hewan ternak tuh sapi, ya. Memang ada ibroh apa, ada pelajaran apa pada hewan sapi atau hewan ternak yang lain? Ya betul, unta gitu ya. Di dalam hewan ternak itu ada pelajaran. Ini dia pelajarannya. Nuskikum mimma fi butunihi mim baini farthi wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Jadi kata Allah, nuskikum mimma fi butunihi. Kami ya memberi kalian minum, memberi kita minum ya, minuman yang mana minumannya ini berasal dari perutnya. Perut apa? Perut binatang ternak ini. Apa itu? Dan luar biasanya ini, minumannya ini berasal dari satu tempat yang di dalam tempat itu sama-sama memiliki tiga elemen ini. Apa saja? Yang pertama adalah farsin. Farsin itu kotoran. Kan di dalam perut hewan ternak itu kan ada kotorannya.
ada air pipisnya, ada tinjanya. Lalu kemudian di dalam perutnya juga ada damun, ya darah. Jadi ternyata ada 3 bagian di sana. Ada kotoran, ada darah, dan minumnya apa? Minumnya ini nih, labanan kholison. Labanan susu kholison murni. Jadi susu murni. Kenapa dibilang murni? Karena memang tidak tercampuri. Tidak tercampur dengan kotoran, tidak tercampur dengan darah. Makanya namanya susu murni. Namanya juga murni. Murni itu ya tidak tercampur. Sa'ighon lisyaribin, dan susu murni itu mudah ditelan, enak dikonsumsi bahasa kitanya. Ya, coba kalau darahnya pasti tidak enak, tidak suka kita. Apalagi kotorannya pasti sangat tidak suka kita memakan. Tapi labanan kholison ini, susu murni itu, ya wah suka, banyak orang suka, anak-anak suka. Padahal dari tempat yang sama. Nah, inilah gambaran daripada keikhlasan. Makanya ikhlas itu berasal dari kata kholaso. Yang namanya kholaso itu artinya adalah murni, bersih, tidak tercampur, tuntas. Itu ikhlas. Itu dia ikhlas. Ya. Dan begitulah uniknya perut sapi gitu ya. Ia menampung susu sekaligus kotoran dan darah. Hebatnya tak pernah sekalipun susu menetes dalam keadaan tercampur dengan darah dan kotoran. Ya. Lalu kemudian ia mengalir di antara batasan-batasan yang sangat tipis. Tipis kan? Di antara bagian susunya, bagian pembuang kotorannya, atau di antara darahnya. Itulah susu murni Bapak Ibu. Dan ikhlas itu layaknya susu yang murni. Dan Wih, begitulah yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Azim. Ya, beliau mengatakan ikhlas kita harusnya semurni susu. Bersih dari darah, bersih dari kotoran. Maksudnya adalah amal-amal kita itu, amal dan ibadah kita itu, ya, mesti bersih dari 2 hal. Apa saja? Ya, bersih dari darah dan kotoran. Berbentuk apa darah dan kotorannya? Satu, tidak pamrih pada dunia. Yang kedua, tidak berharap untayan indah pujian manusia. Karena ini yang akan mengotori ibadah dan amal-amal soleh kita. Apa? Satu, pamrih pada dunia. Yang kedua, berharap kepada pujian atau tanggapan atau sanjungan dari manusia. Sementara susu murni benar-benar terbukti bersih dan juga jernih, murni, tidak tercampur. Dari apa? Dari kotoran dan darah. Itulah kenapa hati dan jiwa yang ikhlas itu murni hanya mengharap ridho Allah saja. Jadi ikhlas itu tidak pernah menjadikan dunia dan pujian sebagai tujuan utama. Karena hati yang ikhlas telah menceraikan dunia, telah selesai dengan dunia. Makanya ikhlas itu tuntas. Ya, karena hati-hati yang ikhlas itu tuntas, sudah selesai dengan tujuan-tujuan dunia. Sudah selesai dengan pujian-pujian manusia. Ya. Ia beribadah bukan untuk sekeping dunia. Ia juga telah menceraikan pandangan manusia dari jalan ketaatannya. Karena ridho manusia tidak layak diperebutkan. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas ini butuh dan amat sangat harus diperjuangkan. Tadi saya sudah kutip ayatnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Padahal mereka tidak disuruh melainkan untuk menghamba kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Itulah kenapa kita mesti melakukan dan menempuh perjalanan menuju ikhlas kita ini, Bapak Ibu. Ya. Ah, apa sih pentingnya? Emang kalau ikhlas kita akan gimana? Seperti apa? Ada 3 keuntungan yang akan didapat orang-orang yang ikhlas. Coba lihat ini. Ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang ikhlas itu, yang paling pertama, dia akan sangat mudah dalam hidupnya mengakses yang namanya peaceful. Peaceful itu bahagia, peaceful itu damai, peaceful itu tenang. Bapak Ibu, bukankah arah dan juga harapan kehidupan kita itu mendapatkan ketenangan? Kita pengen banget kan dari ikhtiar apapun yang kita lakukan, kemudian kita meraih tenang. Maka orang-orang yang ikhlas, dia akan cenderung sangat mudah bisa mengakses dan mendapatkan ketenangannya. Ya, bahagia, damai, tenang, ini adalah buah daripada keikhlasan. Peaceful. Yang kedua, efek dari ikhlas seseorang itu adalah steady. Steady itu mantap. Steady itu stabil. Steady itu kokoh. Steady itu ajek. Ya, istiqomah. Orang-orang yang ikhlas itu tidak kembang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci. Sebaliknya, orang yang kurang ikhlas biasanya lebih mudah kecewa ketika dicaci dan mudah bangga ketika dipuji. Ya, efek daripada keikhlasan seseorang itu adalah steady, teguh, mantap, stabil. Ya, insya Allah. Lalu kemudian, efek ikhlas yang selanjutnya itu, ya kita tulis di sini ada passionate. Passionate itu semangat, produktif. Dia menjalani hidup dalam keadaan selalu berjuang untuk istiqomah dalam kebaikan. Hari-harinya selalu ada manfaat, manfaat, manfaat. Ya, harus. Nah, tuh ada juga nih langsung pertanyaan nih, Bu Ihi Rusnadi. Apakah ikhlas itu hanya dalam ibadah saja? Ikhlas itu di dalam ibadah dan di dalam amal soleh. Semua ibadah dan amal soleh itu mesti ada ikhlasnya. Ya, mendidik anak, amal soleh harus ada ikhlasnya. Bekerja, amal soleh harus ada ikhlasnya. Ya, jadi sejatinya hampir semua kegiatan yang ada di muka bumi yang kita lakukan, selagi dia melakukan kebaikan, amal soleh, dan juga ibadah kepada Allah, maka fundamen yang paling pertama yang harus diperhatikan dalam berbentuk ibadah hatinya itu adalah ikhlas. Ibu bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada apa yang harus kami lakukan untuk supaya bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan keikhlasan ini. Ini dia jawaban yang mau kita jawab ini Bu Santi. Ya, izin dulu sebentar. Ya, saya hentikan dulu share-nya. Ya, ini dia jawaban yang mau kita jawab begitu kan ya. Apa yang harus kami lakukan begitu kan ya. Apa saja yang bisa kami maksimalkan untuk kemudian bisa mengakses atau bisa mendapatkan keikhlasan itu. Ya, sebentar. Saya izin untuk men-share screen-nya lagi. Oke, ini dia. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua, ada 3 rukun hati ya yang sangat penting kita maksimalkan ya supaya kita bisa dan menemukan dan mendapatkan yang namanya keikhlasan.
Ini dia tiga rukun hatinya. Yang paling pertama, rukun hati yang paling pertama itu adalah cinta, mahabbah. Dan izin malam hari ini saya akan fokus di cinta ini. Karena cinta adalah modal paling awal, modal paling pertama untuk kita bisa meraih yang namanya keikhlasan. Ya, agak sulit ataupun bisa jadi rasanya tidak mungkin. Seseorang bisa meraih keikhlasan dalam ibadah dan amal solehnya kalau tidak ada yang namanya elemen cinta. Ya, yang kedua adalah roja, yang ketiga adalah roja itu harap, yang ketiga adalah khauf, takut. Tapi izin hari ini, malam ini saya fokus di yang pertama yang cinta. Walaupun ya tiga rukun hati ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, mereka tiga-tiganya ini saling menguatkan, saling memperindah, tidak saling menghilangkan satu ataupun yang lainnya. Ya. Dan saking pentingnya Bapak Ibu, saking pentingnya tiga rukun ini Allah cantumkan dalam surah yang diwajibkan oleh kita untuk dibaca setiap hari dan paling banyak kita membacakan surahnya ini. Kira-kira Bapak Ibu, surat apa yang paling banyak kita bacakan? Coba. Betul. Al-Fatihah. Oke, Insya Allah. Terima kasih. Betul. Surah Al-Fatihah. Wah, ini ada juga udah Fajriansyah surah Al-Ikhlas nih karena mungkin dalam sholat-sholatnya eh, apa banyak baca surah Al-Ikhlas ya udah ya. Ya, tetapi ya tidak semua orang banyak baca surah Al-Ikhlas. Tetapi kalau yang namanya surah Al-Fatihah itu pasti semua orang pasti banyak membacakannya. Pasti. Kenapa? Karena la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak dinyatakan solat seseorang kalau dia tidak membacakan surah Al-Fatihah. Saking pentingnya tiga ini, Ibu Bapak, sampai kemudian dicantumkan oleh Allah di dalam, disisipkan oleh Allah di dalam tiga ayat berturut-turut yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Ya, di dalam surah Al-Ikhlas. Di dalam surah Al-Ikhlas lagi. Ini saya baca ini komentar Oma Devti ini jadinya Al-Ikhlas jadinya. Begitu kan ya. Al-Fatihah maksud saya. Ya, maaf, maaf. Al-Fatihah. Iya. Karena ini surah wajib. Kalau nggak dibaca ya nggak sah. Begitu kan ya. Kalau kalau Al-Ikhlas yang nggak dibaca di pagi hari ya nggak apa-apa. Ini kan sunnah gitu kan ya. Tapi kalau surah ini ya nggak dibaca ya nggak bisa. Lawang kita dinyatakan tidak sholat kalau tidak baca surah ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat. Tapi sayangnya kita banyak yang nggak sadar. Kita banyak yang nggak sadar ketika kita mengucapkan surah Fatihah ini, sejatinya kita sedang membacakan, mengungkapkan tiga kalimat ini. Banyak yang nggak menyadarinya. Serius Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu banyak nyadar nggak? Nyadar nggak ketika setiap baca Fatihah mengungkapkan tiga ini? Ya, ini yang jadi masalah. Karena belum tahu, ya, karena mungkin belum mentadaburi, akhirnya Al-Fatihah yang biasa kita bacakan ya berlalu begitu saja. Padahal setiap ungkapan kalimat-kalimat di dalam surah Fatihah itu, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat, itu mengandung makna dan maknanya ini lihat salah satunya. Yuk kita coba ya, kita mulakan dari awal dulu. Kita baca Fatihah dari ayat pertama. Apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Bu, Pak, sahabat-sahabat. Di ayat pertama ini, ungkapan kita Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ilmu tafsir, bi itu, ada bismillah bi itu. Artinya adalah istishab. Maksudnya adalah setiap kali kita ngomong bismillah, tandanya atau sejatinya kita tuh lagi ngomong sama Allah. Ya Allah, temenin saya. Coba, Bapak Ibu sadar gak ketika ngomong bismillah itu sebenarnya kita ini sedang ngomong sama Allah. Ya Allah, temenin saya. Mau minum, baca bismillah. Sejatinya lagi ngomong, ya Allah saya mau minum, temenin saya ya. Bahkan mau pergi dari rumah, keluar rumah. Ya, keluar rumah. Kita baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Di sana kalimat pertamanya adalah Bismillahi, dengan nama Allah. Yang sejatinya kita tuh lagi ngomong, ya Allah temenin saya. Saya mau keluar rumah. Makanya di dalam hadisnya, ya di dalam hadis doa itu iblis tuh bingung. Ya orang ini keluar rumahnya baca itu. Ya gimana kita mau ngegodain dia ini? Lawang dia saja sudah minta ditemenin sama Allah. Coba Bapak Ibu, ya saya baca bismillah, Bapak Ibu kemudian katakan dalam hati, temenin saya ya Allah. Atau Bapak Ibu juga latihan ngomong bismillah coba. Ya, pelan-pelan baca bismillahirrahmanirrahim. Coba berulang, agak 5 kali pelan-pelan baca bismillah, pejamkan mata kalau masih susah. Begitu kan ya. Ngomong, di lisannya ngomong bismillah, tapi di dalam hatinya ngomong begini. Ya Allah, temenin saya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, temenin hambamu ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali di sini ada yang sedang sakit, mau ikhtiar berobat, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hamba mau ikhtiar berobat ya Allah, temenin hamba. Barangkali ada yang mau menyampaikan nasihat sama anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ditemenin. Hati kita ditemenin Allah. Pikiran kita ditemenin Allah. Lisan kita ditemenin Allah. Kenapa pengen kelihatan sama orang? Karena nggak minta ditemenin sama Allah. Tuh, ini cuma bacaan bismillahnya saja. Nanti ketika mau tidur coba Bu, ya setelah baca yang lain semuanya, coba sambil kita lelap, sambil nunggu lelap kita ulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim. Seraya kita tuh ya Allah temenin saya, mau berbisnis temenin saya, mau bekerja temenin saya, mau makan temenin saya, pokoknya mah temenin saya, gitu kan ya. Temenin saya. Mau apa saja, katakan teman. Masya Allah, tuh Oma Devti tuh sudah praktek luar biasa. Oma kan di rumahnya sendirian ya kalau nggak salah Oma ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting tuh ditemenin sama Allah. Ya, terlepas lah mau sendirian, mau sama siapa. Dan sekarang kita rame misalnya di rumah. Tetapi hati kita nggak ngerasa ditemenin sama Allah pun nggak ada gunanya. Kita akan merasakan sendiri dalam hiruk pikuk kesibukan dan keramaian yang ada. Ya. Nah, lihat dengan itu saja rasa akan semakin menguat, akan menjadi reconnect lagi. Ya, akan kembali terhubung lagi. Karena tugas kita sebagai manusia dalam hidup kita ini selalu menghubungkan lagi. Kan masalah kita itu lost connection. Masalah kita hari ini tuh gara-gara kita lost connection. Karena kehilangan konektivitas kita gitu. Dengan apa kita lost connection? Dengan 3 hal Bapak Ibu. 1, kita lost connection sama Allah.
Nah, coba bayangkan, ketika hati kita sudah mulai lost connection dengan Allah, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, temenin saya lagi. Ya Allah, temenin saya. Terus, jadi dihubungkan lagi, dihubungkan lagi, dihubungkan lagi. Dengan maksiat kita lewat mata, lewat telinga, lewat apa. Tapi ketika bismillah lagi, lalu kemudian bismillahnya ada makna ingin dihubungkan lagi, maksudnya ingin ditemenin lagi sama Allah, ya terkonek lagi jadinya. Sekarang itu masalahnya justru kita maksiatnya jalan terus, tapi kita tidak menghubungkan lagi. Jadi lost connection terus kitanya gitu. Semakin jauh, dan akhirnya semakin gak ada rasa jadi. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Terus kata-kata mahabbah, kata-kata cinta ada di mana? Ya, ada di mana? Ada di sini. Ada di sini. Di ayat yang kedua. Ya, ketika ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bu, Pak, itu sejatinya kita tuh lagi ngomong. Ya, lagi ngomong sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Ibu, ungkapan alhamdulillah itu adalah pernyataan cinta kepada Allah dengan memujinya. Jadi kita mengungkapkan kecintaan kepada Allah dengan cara memujinya. Ibu pernah nemu nggak atau pernah ngalamin nggak dipuji sama anak? Iya. Dan pujiannya itu bukan hanya sekedar pujian, tetapi itu adalah ungkapan cinta dia sama kita. Bunda tuh baik banget. Bunda tuh pokoknya ibu terbaik buat ibu paling cantik sedunia ini. Anak-anak yang berbicara seperti itu bukan hanya sekedar memuji, tetapi dia sebenarnya sedang mengungkapkan kecintaan dia kepada ibundanya, gitu kan ya, melalui pujiannya. Nah, setiap kali kita ngomong alhamdulillahirabbil alamin, sejatinya tuh kita tuh lagi ngomong sama Allah. Kalau bismillah tadi kita lagi ngomong ya Allah temenin saya. Kalau kita lagi ngomong atau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sejatinya kita lagi ngomong begini. Ya Allah, hamba cinta kepadamu. Hamba cinta kepadamu, hamba sayang kepadamu ya Allah. Ya. Karena alhamdulillah itu sekali lagi adalah pujian yang disertai rasa cinta kepada yang dipuji. Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi alhamdulillah itu menyatakan cinta kepada Allah dengan memujinya. Dan ibu, hadirin, sahabat-sahabat, mengungkapkan cinta itu penting. Coba, saya mau tanya. Ibu-ibu sampai malam ini nih, dari pagi tadi sampai malam ini, berapa kali bilang cinta sama pasangannya? Ayo, coba. Ibu Hartati, berapa kali? Ayo, ya. Ibu Murdaningsi, berapa kali bicara, nyampaikan cinta kepada pasangannya? Udah berapa kali? Udah, oh udah berkali-kali. Masya Allah. Ya. Kenapa nanyakan itu? Ya karena ungkapan cinta itu penting. Ibu Mutiarani nggak pernah lagi Ustadz, sudah berpulang. Oh ini sudah nggak ada. Ya, yang nggak punya pasangan. Ya kalau memang sudah tidak punya pasangan dan kini pasangannya sudah meninggal dunia, ya berarti ungkapan cintanya melalui untayan doa. Tuh, kata Bu Oma Devti tuh. Ya, di dalam sujud doa untuk kekasih almarhum Allah Karim. Iya, ungkapan cintanya seperti itu melalui doa. Karena kata Nabi, al mautu yahtaju ila doa.
kal hayati yahtaju ilal akli wasyurb. Kata Nabi, orang mati itu, orang meninggal itu membutuhkan doa-doa dari keluarganya, orang-orang yang mencintainya itu, seperti kebutuhan kita orang hidup yang membutuhkan makanan dan minuman. Bayangin kalau ada saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, tapi nggak pernah dikirimin doain, nggak pernah didoain. Itu gersang, itu lapar, itu haus. Kalau bahasa kitanya. Ya. Hmm, Masya Allah. Biasa, luar biasa. Jadi selalu koneksikan lagi ya. Oh, ini apa nih, Ibu Ainun? Cara sampaikannya macam Ustadz, ada yang nggak langsung, tapi ada juga yang belum dipahami, tapi terus. Oke, kalau orangnya masih ada, nggak bisa nggak diucapkan, mesti diucapkan. Ini serius, Bu. Kalau orangnya masih ada, ya sama-sama di kita, ya mesti diucapkan. Ya masa sekarang misalnya, ya Allah misalnya apa baca Al-Fatihahnya nggak usah dibaca lah, pokoknya dirasa aja, rasain. Kalau saya tuh mencintai Allah, ya nggak bisa, mesti tetap dibacakan Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirobbil alamin, mesti tetap dibacakan. Itulah kenapa penting bagi Bapak Ibu yang pasangannya masih ada, ya Bu, Pak, ayo biasakan. Walaupun mungkin untuk membiasakannya agak berat bagi yang kurang biasa itu kan. Geli-geli gimana gitu. Bilang sayang, bilang cinta begitu. Udah tua. Ini serius, Bu. Ya, justru ini yang mengakibatkan rasanya hilang. Karena apa? Ya jarang gitu kan. Ya, jarang mengungkapkan lagi. Oke, Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan rasa cinta itu ataupun penyebab cinta itu ada itu apa? Kami ingin tahu supaya kami ingin menguatkan penyebab-penyebab itu untuk supaya lebih cinta kepada Allah. Bu, secara umum Bapak Ibu, ada beberapa sebab yang menjadikan manusia mencintai sesuatu atau seseorang. Ini ada beberapa sebabnya. Kita penting mengetahui ini dengan harapan mudah-mudahan setelah tahu ini eh, semakin tahu jalan memperkuat cinta kita kepada Allah ataupun cinta kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita ataupun yang lainnya. Ya, ada beberapa ya penyebab seseorang itu mencintai sesuatu atau seseorang. Yang pertama, Bu, Pak, sahabat-sahabat, ya, penyebab seseorang itu mencintai sesuatu atau seseorang karena kebaikan dan kasih sayang yang bersumber dari sesuatu atau seseorang itu. Saya ulangi. Penyebab pertama, ya, seseorang itu mencinta karena ada kebaikan, ada kasih sayang yang bersumber dari sesuatu atau seseorang yang dicintainya. Kenapa anak-anak sayang sama ibu? Kenapa? Ya karena anak-anak itu tahu kalau ibu jadi sumber kasih sayang dan kebaikan yang didapatkan oleh mereka. Makanya anak kita tuh cinta mati, sayang banget. Tapi ada juga anak-anak yang gak sayang. Ya karena itu tadi bisa jadi. Ya, bisa jadi dia tidak merasakan kebaikan dan kasih sayang. Karena hari ini banyak banget orang yang memahami salah paham terkait cinta dan kasih sayang. Saya kan udah ngasih duit. Saya kan udah memenuhi kebutuhan semuanya yang dia butuhkan. Apalagi belum sayang itu namanya, belum cinta itu namanya. Karena cinta dan sayang itu tidak hanya sekedar masalah materi. Ya, mesti ada waktu, mesti ada rasa, mesti ada pengorbanan. Ya, dari seseorang yang ingin supaya dia itu mencintai kita. Harus ada pengorbanan. Oke? Itu nomor pertama. Nomor kedua, apa sebab cinta itu? Yang kedua, orang mencintai sesuatu atau seseorang itu karena keindahan dan kesempurnaan yang ada pada sesuatu atau seseorang itu. Saya ulangi. Karena keindahan dan kesempurnaan yang ada pada sesuatu atau seseorang itu.
Gimana supaya suami tambah cinta? Suami itu senang banget dengan keindahan istrinya, kecantikan istrinya. Itulah kenapa berdandanlah, bertampilan dengan baik dan cantiklah, indahlah di hadapan suami. Maka ini akan mengakibatkan suami lebih sayang, lebih cinta. Bu, Pak, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi tabiat hati manusia bahwa manusia dia akan mencintai pihak yang selalu berbuat baik kepadanya dan membenci pihak yang selalu berlaku buruk kepadanya. Iya kan? Kita pasti suka cinta sama orang-orang yang suka berbuat baik sama kita. Dan pastinya kita akan tidak suka dan membenci orang-orang yang berbuat buruk sama kita. Dan yang perlu sungguh-sungguh kita sadari adalah, Bu, Pak, sahabat-sahabat, tidak ada satupun yang kebaikannya lebih besar dalam hidup kita melebihi kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan Allah selalu tercurah di setiap waktu dan di setiap tarikan nafas hamba-hamba. Kebaikan, nikmat, dan kasih sayang yang Allah limpahkan kepada manusia, ya, terlebih lagi kepada kita yang beriman, sungguh sangat tidak terhitung dan tidak terkira, melebihi semua kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan oleh siapapun di kalangan makhluk kepada diri kita. Siapa? Siapa orang yang lebih baik? Maksudnya siapa? Coba sebutin orang yang paling banyak membuat berbaikan kepada kita. Tidak mungkin bisa mengalahkan kebaikan yang Allah berikan. Mungkin di antara kita berpikir bahwa ibu kita adalah manusia yang kebaikannya sempurna menurut pandangan kita. Tapi betapapun besarnya kebaikan dan kasih sayang ibu, tetap saja hanya pada batasan yang mampu dilakukan manusia. Makanya wajar. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, sungguh Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anak-anak. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah penyebab-penyebab timbulnya cinta. Nah, sekarang Bapak Ibu, Bu, sahabat-sahabat, kita akan belajar 7 tanda cinta. Ini slide terakhir saya. Ya. Karena waktunya juga sangat terbatas. Tapi sebelum membuka slide tanda cinta, coba cek slide ini. Bu, Pak, baca pelan-pelan. Allah mengajak hamba-hambanya untuk mencintainya dengan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang agung. Yang dengan itu Allah menciptakan, menghidupkan, memperbaiki keadaan dan menyempurnakan segala urusan mereka. Bahkan dengan itu Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan, memudahkan urusan-urusan, menghilangkan semua kesulitan, kesusahan, menempatkan hukum-hukum syariat, dan memudahkan mereka menjalankannya, serta menunjukkan jalan yang lurus kepada mereka. Lihat betapa sempurnanya ini semua. Gak ada yang bisa mengalahkan kesempurnaannya. Ya, baik, terakhir. Apa tanda kami cinta kepada Allah? Dan ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam satu kitabnya. 7 tanda cinta yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Kimyatus Sa'adah. Ya. Ibu, tanda cinta yang pertama. Tapi sebelum saya tunjukin tanda cinta yang pertama, saya mau tanya. Tolong tulis di kolom chat. Bapak Ibu takut mati apa enggak sih? Apakah Bapak Ibu punya rasa takut mati? Coba, tolong tulis dong di kolom chat. Takut. Ada takut. Takut karena banyak dosa. Iya kan? Takut mati. Takut. Punya. Belum siap merasa amal. Ada. Oke, siap. Bu, hadirin, sahabat-sahabat semua. Tanda yang pertama
Siap. Saya harus tunjukkan tanda cinta yang pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Kimyatus Sa'adah. Tanda cinta yang pertama kepada Allah justru adalah tidak takut mati. Seharusnya orang yang mencintai Allah pastinya tidak takut dan tidak membenci kematian. Kenapa demikian? Kenapa? Izin saya jelaskan kenapanya dengan satu hadis. Ya. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin melihat Allah, Allah pun ingin melihatnya. Di dalam Ihya Ulumuddin dikisahkan ketika malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika itu malaikat maut datang mendatangi Nabi Ibrahim untuk mencabut nyawanya. Ketika dia sampai atau mendatangi Nabi Ibrahim lantas bertanya pada malaikat, "Wahai malaikat, engkau ingin menyabut nyawaku kan? Coba tolong tanyakan dulu kepada Rabb kita, Allah Jalla Jalaluhu. Tanyakan kepada Allah, adakah kekasih yang tega mencabut nyawa kekasih?" Itu pertanyaan Nabi Ibrahim. Ya. Adakah kekasih yang tega mencabut nyawa kekasih? Akhirnya kemudian malaikat datang kepada Allah untuk menyampaikan kalimat ini. Ya Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, adakah kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Lalu kemudian Allah berikan jawaban, wahai malaikat, katakan pada Ibrahim, adakah kekasih yang tidak ingin segera berjumpa dengan kekasihnya? Sekali lagi, apa jawaban Allah? Tolong sampaikan kepada kekasihku Ibrahim, sampaikan kepadanya, adakah kekasih yang tidak ingin segera bertemu dengan kekasihnya? Ketika kalimat ini disampaikan kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menangis sejadi-jadinya dan mengatakan, wahai malaikat, segeralah cabut nyawaku agar aku segera bertemu dan berjumpa dengan kekasihku. Karena tidak ada jalan terhebat, terbaik untuk bertemu dengan kekasih Allah Jalla Jalaluhu, kecuali pintunya adalah dengan kematian. Kematian. Ya. Kenapa masih takut? Bisa jadi masih belum maksimal tumbuh cinta kita kepada Allah, masih belum tumbuh maksimal ingin kita bertemu dengan kekasih, yaitu Allah. Kenapa masih takut? Karena masih terlalu banyak kita menggenggam dunia. Nanti gimana anak saya, gimana apa saya. Bu, Pak hadirin, Allah itu sudah menyiapkan semua. Gak perlu juga harus kita kreatif dan pusing-pusing. Anak-anak kita, keturunan-keturunan kita itu punya Allah, itu amanah Allah. Tapi kemudian kita ketakutan meninggalkan mereka. Emang kita ini siapa? Ya, emang bisa apa? Merasa kalau nggak ada kita terus mereka kemudian nggak bisa ngapa-ngapain. Bu, ada kisah kemarin beberapa hari yang lalu di Medan. Ada seorang ustadz punya istri ustazah. Ya, dua-duanya nih ustadz nih, penghafal Quran. Sekitar jam 8 atau pagi-pagi ustazah ini meninggal dunia. Beliau punya anak 4, 5 ya? 5 ya? Masih kecil-kecil. Kecil-kecil.
Masih kecil-kecil. Ya, paling besar itu kelas 5 atau 4 SD ya. 5 anaknya. Masih ada yang bayi. Qadarullah wa masyafa'ala. Ustazah ini pagi-pagi meninggal dunia. Pagi-pagi meninggal dunia. Sampai kemudian ketika Ba'da Zuhur akan dikuburkan. Apa kata suaminya? Kata Ustadz ini. Ya, boleh nggak dikuburkannya nanti asar aja? Saya mohon. Walaupun dia tidak mengatakan alasannya kenapa. Tapi saya mohon. Mohon untuk dikuburkannya nanti asar saja. Ya, Ba'da asar. Bu, tahu tidak apa yang terjadi? Sebelum datang waktu asar, dengan izin Allah, suaminya ini, Ustadz ini, dengan izin Allah, qadarullah masyafa, Ustadz ini pun meninggal dunia. Ustadz ini pun meninggal dunia. Sehingga ba'da asar itu, yang dikuburkan tuh dua, suami dan istrinya, Ustadz dan ustazahnya. Ibu lupa, tadi anak-anaknya yang 5, anak-anaknya yang kecil-kecil, ya. Kita mungkin berpikir, aduh gimana anaknya dan segala sesuatu. Bu, Pak, udah ada Allah. Sampai kemudian setahu saya kabarnya, anak ini dijamin ya oleh pemerintahan daerah. Ada satu ada sahabat kami dan guru kami nih, seorang doktor beliau ya. Dulu kami sama-sama ketemu di eh, mentoring begitu kan ya, di mentor begitu ya. Beliau seorang anggota DPRD ya, Sumatera Utara, dan Ustadz ini adalah sahabat beliau. Lalu kemudian beliau menyampaikan bahwa insya Allah 5 anak ini akan diberikan jaminan sampai kemudian mereka bisa tuntas dan menyelesaikan sampai ke perguruan tinggi. Allah udah selesai, Allah udah atur. Ya. Lalu kemudian kita mengatakan, terus nanti kalau saya nggak ada terus gimana? Wah, kita nggak punya apa-apa, Bu. Jangan merasa memiliki. Sampai kemudian saking terlalu memilikinya merasa takut meninggalkan dunia. Ya, takut ninggalin sawah-sawah, takut ninggalin mobil, takut ninggalin rumah. Ya, sementara tanda pertama kita cinta kepada Allah, tidak takut mati dan sudah selesai. Sudah selesai dengan dunia ini. Ya. Bu, Pak, izin saya buka dulu semua yang 7 karena waktu kita sudah habis untuk sebagai catatan. Nanti insya Allah kapan-kapan kita terangkan lebih dalam lagi. Yang kedua, ini dia tanda cinta kita kepada Allah. Rela mengorbankan kehendak kita ya demi kehendak Allah. Lalu kemudian mengingat Allah sepanjang waktu. Izin saya tidak bisa terangkan satu-satu, ini waktunya sudah habis. Yang selanjutnya mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai Al-Quran, Allah mencintai Rasulullah SAW, dan Allah mencintai makhluk-makhluk. Lalu kemudian apalagi? Ya, selanjutnya suka menyendiri, suka berkholwat dengan Allah, ya, dan dia selalu tidak sabar. Ya, untuk apa? Untuk tidak untuk datang menunggu malam, karena malam adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke atas alam dunia ini. Ya. Lalu kemudian ya nanti ditulis aja di screenshot ini ya. Ibadah menjadi mudah dan menyenangkan. Ya gimana nggak mudah dan menyenangkan lah mau ketemu sama kekasih. Ya, kita kenapa masih berat ya karena masih belum merasa kekasih, ya. Belum merasa kekasih. Lalu kemudian yang ketujuh, cinta ketaatan dan membenci kemaksiatan. Mohon maaf ini saya tidak bisa menerangkan satu persatu karena waktu kita memang sudah habis ini. Ideal silakan di screenshot aja, nanti mungkin ada sesi tanya jawab, nanti mudah-mudahan kita bisa jawab begitu ya. Barakallah, untuk sementara saya serahkan dulu sama Ustadz Irgi. Saat silakan Saat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zainal. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak semuanya, materi yang sangat luar biasa mengingatkan kita, Masya Allah, bahwa kita tidak perlu takut mati ya.
Sebetulnya ini sebagai orang tua baru Ustaz, ini kadang-kadang sedikit terbesit gitu. Kalau misalnya meninggal ini anak gimana gitu ya. Tetapi ini diingatkan lagi, diingatkan lagi karena kan kita lahir nggak punya apa-apa. Sekarang pun ya ini milik Allah semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, mungkin Bunda ataupun Ayah ingin bertanya kepada Ustaz Zainal. Sebelum itu kami ingin memberikan informasi yang bermanfaat, tentunya spesial untuk Ayah Bunda semuanya. Silakan, admin. Saya genggam. Terima kasih Bunda. Bersyukur sudah mengikuti kelas ini. Nah, jika Bunda pernah merasa luka masa kecil masih mempengaruhi cara Bunda bersikap hari ini, Baik, atau Bunda merasa marah, sedih, atau silakan, lelah, Coach Riza. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya, Bun. Sebentar ini Afwan, saya lihat. mau bertanya. Ya, gimana Ustadz Irgi? Mohon sama ke Eh, Ustadz Irgi ya, Bun. Baik, sebentar Bunda, mohon izin. Kita Oh iya. simak dulu videonya ya dari apa? Dari Wakaf Peradaban Internasional. Silakan, Coach. Oh, iya. Baik, sebentar ya Bunda ya. Bismillah, hari ini hari Jumat di tanggal 16 Mei 2025. Izin kita update progres renovasi musola lantai 2 dan asrama Akhwat SMP di Yatim Village. Alhamdulillah untuk kamar-kamar sudah selesai. Pengerjaan kurang lebih 1 minggu lebih dan sekarang lagi bagian lorongnya. Dan untuk bagian musola, ini baru sekitar 50% baru selesai di keramik. Kemudian ini tadinya 2 kamar, kita sekarang lagi dibongkar untuk nanti kita pasang keramik lagi dan pasang roster seperti ini nanti di sebelah sana. Kemudian atap juga akan kita ganti karena ini udah lama banget dan banyak yang bocor. Dan nanti ada kubahnya, insya Allah di sini kita bikin kubah. Karena untuk area sholat akhwat sementara di bawah sana dan itu udah nggak cukup, dan di bawah sini itu ikhwan. On you, the Lord Most High. Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Ayah Bunda, sahabat-sahabat kalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah menyimak ya video daripada laporan pembangunan Musola Akhwat The Yatim Village tanggal 16 Mei. Ini baru-baru nih Bun, Masya Allah. Alhamdulillah kemarin kita progres ya membangun atap, terus kemudian memperluas, membeli semen, batu bata dan sebagainya. Nah, alhamdulillah sekarang ini progresnya atau proses pembangunannya di musola akhwat atau musola perempuan nih Bun. Nah, kami membuka peluang ayah bunda, abang kakak semuanya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW ya di dalam hadis riwayat Muslim bahwa anak Adam apabila meninggal ya tidak meninggalkan apa-apa kecuali 3, yaitu anak ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, dan kemudian sedekah jariah. Nah, ini Masya Allah. Atau wakaf. Nah, ayah bunda, abang kakak semuanya yang ingin ataupun yang hari ini Allah takdirkan, hari ini Allah titipkan rezeki yang lebih, maka yuk kita sama-sama dukung, yuk kita sama-sama bangun bersama. Kan kalau misalnya sendiri itu berat ya Bun ya, berjuta-juta. Nah, yuk kita barengan
bisa itu 50.000, 100.000, atau bahkan misalnya 10.000 nih, karena apa? Karena Allah titipkan cukup. Nah, boleh ya Bun ya, langsung kepada nomor rekening yang tertera di layar, ataupun nanti diinfokan di kolom kolom komentar The Yatim Village, nama rekeningnya yaitu 954 4444 449. Nah, silakan ayah bunda abang kakak bisa berwakaf atas nama orang tua ataupun misalnya atas nama diri sendiri agar kita tercatat ya. Kemudian juga insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semuanya yang berwakaf ayah bunda. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada ayah bunda, sahabat-sahabat ya, turut serta mendukung ataupun membangun musola Hidayati Village di bagian area perempuan. Baik, siap Bu Satria. Insya Allah nanti di-share oleh admin di kolom komentar. Terima kasih. Tadi yang bertanya, mohon izin, mungkin bisa berkenan untuk on cam dan on mic. Silahkan Bunda, tadi Bunda siapa yang bertanya? Ya, tunggu dulu Ustaz, saya lagi ada usul. Oh, baik. Silakan Bunda, apakah bisa atau menunggu berapa lama? Ya udah hampir dah. Oh, baik, silakan. Pertanyaannya apa, Bun? Ya, afwan. Tadi lagi ada Ustaz. Ya, syukron Ustaz diberi kesempatan untuk bertanya. Terus terang tadi waktu Ustaz menjelaskan masalah Al-Fatihah, sangat berkesan sekali Pak Ustaz. Apakah kalau kita membaca Al-Fatihah pada saat salat diucapkan di mulut, apa bisa dijawab dalam hati Pak Ustaz, yang seperti Pak Ustaz bilang tadi, jelaskan apa bacaan Al-Fatihah kita itu sah atau gimana. Terus terang apa yang Ustaz kasih tadi itu sangat betul-betul mendalam dalam hati kami, bahwa benar kami selama ini membaca Al-Fatihah itu asal baca aja, tidak ada apa ya istilahnya fikih dalam hati. Tapi yang seperti Pak Ustaz tadi jelaskan, itu memang benar sekali Pak Ustaz, sampai betul-betul rasa cinta kita kepada Allah itu sangat mendalam kalau dibalas di dalam hati kita. Jadi apakah, saya cuma bertanya, apakah setiap kita membaca Al-Fatihah kita bisa mengucapkan kata-kata dalam hati kita ya Ustaz? Gimana? Itu aja Pak Ustaz yang mau tanyakan. Syukur. Baik, bagaimana Ustaz Zainal? Ya, baik. Bunda Nisa di Makassar ya, Bun. Ya. Bu, memang kebanyakan kita hari ini dalam setiap sholat yang kita dirikan itu eh, banyak sekali bacaan-bacaan yang kita baca dalam keadaan kita sendiri lalai dengan bacaan itu. Gitu ya. Ya, Ya, lalai itu ada dua penyebabnya. Satu, itulah kenapa kan di dalam ayatnya kan sudah jelas. Fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, dan ternyata salah satunya adalah kenapa dapat neraka wel? Ya karena memang lalai, begitu kan ya. Nah, lalai itu sebabnya ada dua, Bunda. Yang pertama karena tergesa-gesa. Ya, sekali lagi hari ini banyak ibadah yang nggak berasa itu karena tergesa-gesa. Tergesa-gesa melakukan. Yang kedua, penyebab lalai ataupun ya lalai tadi itu adalah karena kita multitasking. Multitasking dalam pikiran, multitasking dalam hati. Self talk kita banyak banget gitu ya. Yang ngomongnya apa, yang dipikir apa, yang dibaca apa, yang dirasa apa. Kan itu selama ini. Begitu kan ya. Kita sih takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca bacaan sholat ataupun yang lain. Tapi pikirannya kemana, hatinya kemana-mana. Kenapa?
Kenapa? Karena memang kita jarang sekali membiasakan untuk memerintahkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti apa yang kita bacakan. Nah, minimal setelah ini, Bunda, sahabat-sahabat nih, di kalam semua, mulai hari ini, setiap kali baca Fatihah, bilang sama diri, ya, wahai diri, setiap saya baca Bismillahirrahmanirrahim, baca ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka siratkanlah dalam hatiku, siratkanlah dalam pikiranku. Apa? Permintaan untuk ditemenin ke Allah. Ya, sekali lagi ini dalam hati ya, jangan sampai kemudian kita lisankan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah temenin saya, nggak begitu, kan begitu. Ya, di lisannya tetap Bismillahirrahmanirrahim, tetapi kemudian di dalam hati dan di pikiran kita biasakan bahwa setiap kali saya ngomong Bismillah, ya hati, diri, ya pikiran, setiap saya ngomong Bismillah, katakan, ungkapkan, renungkan bahwa kita minta ditemenin sama Allah. Apalagi kalau kita sedang memiliki sesuatu yang memang sedang punya urusan luar biasa. Ya, bisnis nih ada masalah dengan anak, ada masalah dengan suami, ada masalah apa. Maka ucapan bismillah kita akan jauh lebih berasa. Karena ketika kita ngomong bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kita tuh minta ditemenin. Dalam hati ini Maya, dalam hati dan dalam pikiran kita, gitu. Ya Allah Iya. minta ditemenin. Suami saya lagi sakit, saya lagi berusaha untuk berikhtiar berobat ya Allah, gitu kan ya. Akhirnya akan seperti itu. Yang memang dalam pikiran dan hati kita, eh, di mana ada pikiran lain pun memang tujuannya ke sana gitu. Lagi nempel ke sana. Salah tidak boleh deh, ya boleh namanya juga dalam hati, dalam pikiran mah ya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh diungkapkan gitu kan, maksudnya diungkapkan dalam lisan begitu kan. Lalu tadi ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Coba nanti sebelum mau tidur juga ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin berulang-ulang. Sambil kemudian wahai diri, wahai hati, setiap kali saya ngomong Alhamdulillah, maka tunjukkan, ungkapkan, connecting saya, reconnect saya lagi dengan Allah dengan ungkapan bahwa ya Allah, hamba mencintaimu ya Allah. Diungkapkan, diungkapkan. Kenapa kurang berasa rasa cintanya? Karena kita jarang merasa mengungkapkan. Padahal kita sedang mengungkapkan. Ya. Nah, makanya dilatih saja dulu. Untuk sementara dua ayat ya, yang tadi kita sudah bahas, insya Allah nanti kita lanjutkan sampai akhir Al-Fatihah. Tapi dilatih saja itu yang dua, Bunda Nisa dan bunda-bunda yang lain, sahabat-sahabat di kalam. Mudah-mudahan nanti sholatnya dan Fatihahnya jauh lebih berasa lagi. Ya, Barakallah. Itu saja ya, Bun. Ya, Baik, ya, Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Wan. Alhamdulillah. Sama-sama. Insya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Bunda Nisa. Ini ada dua pertanyaan lagi, namun Irgi coba izin rangkum ya Ustaz ya. Eh, Silakan. Pertanyaannya apa? Lebih kepada apakah saya tidak mencintai Allah atau apakah saya belum ada rasa cinta hati kepada Allah? Jadi kalau misalnya dirangkum itu Bu Asti atau dan Bu Santi bertanya amalannya sedikit, kemudian banyak dosa besar ataupun kecil yang telah dilakukan. Sudah hijrah sedikit demi sedikit, kita memperbaiki dan juga kemudian di sini masih ada apa di dalam hati itu masih ada rasa takut mati karena banyak dosa. Bagaimana Oke. Ustaz? Apakah tidak apa di sini di dalam hati belum ada rasa cinta kepada Allah? Silakan Ustaz. Justru jawabannya adalah lakukan ikhtiar perjuangan untuk berjalan menuju keikhlasan ini. Ya, ya udah, mulai hari ini saja, mulai detik ini saja. Bismillah ya Allah, mulai detik ini, mulai hari ini, saya akan melakukan perjalanan menuju ikhlas saya. Sampai kepada titik bahwa kita sudah selesai dengan dunia ini. Ya, ya, tidak lepas lah. Kita juga pasti tidak luput dari yang namanya kekurangan dan menginginkan dosa gitu kan. Izin saya ngambil contoh kisahnya tadi Palestina ya, begitu kan. Ada seorang ustadz yang bercerita begini, ngelihat anak-anak pada ngobrol di sana, gitu kan ya. Tiba-tiba kemudian ada pesawat ya yang biasanya jatuhin bom-bom, begitu kan. Ini anak-anak malah pada keluar. Ya harusnya kan pada berlindung begitu kan. Ini anak-anak pada keluar gitu. Sampai kemudian mereka tuh ngobrol. Wah, ini
Sebentar lagi bakal ngejatuhin bom tuh. Wah, di bom tuh kayaknya ada nama saya tuh. Apa kata temennya lagi? Nama saya aja, saya duluan aja, saya duluan katanya. Gitu tuh, dulu begitu kan ya untuk mendapatkan kematian itu. Sampai kemudian mengatakan saya duluan aja, saya kangen sama apa ayah sudah duluan, nih saya juga sama, abang saya udah duluan katanya. Kenapa mereka seperti itu? Ya, karena mereka tuh sudah selesai dengan dunianya. Kita tuh masih takut itu karena masih ngegulung-gulung cinta dunia Bapak Ibu sebenarnya itu ya tanpa harus kita sampaikan dan kalau kita tanya sama dunia kita tuh karena kita terlalu menggenggam erat dunia kita. Namanya menggenggam pastinya lekat dan namanya lekat kalau dilepas tuh sakit. Nanti kita akan mencari alasan-alasan lain. Ya, ketika kita sudah selesai melepaskan dunia, kita sudah selesai tidak ingin tadi tuh, tidak melakukan amal dan ibadah itu bukan karena tadi tuh tidak bukan karena kotoran dan darah gitu, bukan karena imbalan dunia dan juga pujian manusia gitu. Maka insya Allah sedikit demi sedikit amal-amal yang kurang kita itu akan Allah perbaiki, Allah maksimalkan. Justru sebenarnya kuncinya ada pada perjalanan menuju kepada keikhlasan ini. Ya, mudah-mudahan ya kita gitulah menjadi semakin hari semakin menjadi orang-orang yang lebih tulus, bukan orang-orang yang modus dengan dunia sehingga sisa umur kita ini dijadikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kemudian kita sudah berusaha gitu kan ya untuk memperbaiki kondisi diri kita dari hal-hal yang buruk insya Allah. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu Ustaz Irgi. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zainal. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Gurunda yang telah membersamai pada malam hari ini di Kalam kajian malam Wakaf Peradaban Internasional. Semoga Ustaz Zainal bisa kembali bersilaturahim dan menemani bunda-bunda ayah belajar pada malam hari ini insya Allah pada waktu yang terbaik. Alhamdulillah, Bunda, terima kasih Ayah, Abang Kakak yang sudah hadir pada malam hari ini. Masya Allah, sudah pukul 10, namun di layar sudah ini apa semangat nih, Masya Allah, Oma, Ibu Murdaningsi, Bu Lulu, pada on cam juga, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah kita sama-sama ya, Bunda simak, catat juga, kemudian Insya Allah bisa dipahami. Sebelum kita tutup, mari kita coba dengarkan closing statement dari Gurunda Sajena. Silakan, Ustaz. Baik Bapak Ibu, perjalanan yang kita tempuh sampai akhir hayat kita ini jangan sampai luput daripada perjalanan-perjalanan keikhlasan kita. Karena perjalanan menuju ikhlas itu adalah sejatinya hakikat dari perjalanan yang sedang kita lakukan. Bolehlah di masa-masa yang lalu kita masih banyak modusnya. Tapi sampai kapan modus-modus itu akan menemani kehidupan kita? Mudah-mudahan semakin dekat ajal kita, semakin dekat waktu dan umur kita ini, semakin dekat pula lah kita kepada keikhlasan-keikhlasan. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan, sama sekali yang kita tidak butuhkan itu adalah pandangan-pandangan dunia gitu. Yang kita butuhkan benar-benar adalah ingin mendapatkan pandangan Allah saja. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin dicintai oleh Allah, kita pun semakin cinta kepada Allah, dan hanya cinta Allah lah yang kita cari, yang kita kejar, sampai kemudian akhir hayat kita betul-betul dalam keadaan kecintaan di dalam dan dalam kecintaan kepada Allah. Barakallah, mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Insya Allah nanti pagi subuh, boleh nanti gabung lagi di Inspirasi Subuh. Kalau saya besok pagi ngisi di Inspirasi Subuh. Ya, besok kita akan belajar terkait lapang hati ya, lapang dada ya gitu ya. Monggo silakan hadir jam 5:30 besok subuh di Inspirasi Subuh. Barakallah, Ibu, Bapak, Ustadz Irgi, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, terima kasih kembali Ustaz dengan senang hati. Alhamdulillah. Baik, Ayah Bunda, Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, guru kita sudah mengisi membersami di malam hari ini. Kami mengajak kembali Ayah Bunda, Abang Kakak. Bagi yang belum masuk grupnya, silakan ya masuk grupnya karena insya Allah setiap Selasa dan Jumat malam kita rutin mengadakan kajian malam bersama Wakaf Peradaban Internasional dan juga Ayah Bunda, Abang Kakak yang ingin berwakaf, ingin mencantumkan ya namanya ataupun nama orang tuanya
di akhirat kelak ya. Insya Allah silakan berwakaf di Wakaf The Yatim Village di nomor rekening BSI 954444449. Silakan konfirmasi ke Kak Lisna. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Kang Irgi, Ustaz. Amin. Sama-sama Bunda. Terima kasih Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita hitung sampai hitungan tiga, tiga, dua, satu. Barakallah Bunda.